Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hari ini kita akan belajar dengan satu tema. Jangan takut karena kita itu istimewa. Amin. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial, ya, itu luar biasa. Mari kita belajar untuk kita mengerti bagaimana kita di hadapan Tuhan, bagaimana supaya kita ini dalam menghadapi apapun, kita itu tidak takut. Yuk, sama-sama kita buka dalam Roma 8. Roma 8 ayat 31. Apa judul perikopnya? Keyakinan iman. Ya, ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Paulus itu berkata bahwa wow, ini sungguh sangat luar biasa, sampai Paulus sendiri tidak bisa lagi berkata-kata, nggak bisa lagi semuanya itu diungkapkan dengan kata-kata. Karena apa? Karena ketika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Oleh karena itu hari ini kita belajar menghadapi apapun jangan takut, karena kita itu istimewa. Bagaimana keistimewaan kita? Karena dikatakan oleh firman yang barusan kita baca bahwa Allah itu ada di pihak kita. Apa artinya Allah itu di pihak kita? Bahwa Allah itu ada untuk kita. Bahwa Allah itu hadir untuk kita, membawa kebaikan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Ya, kita bisa melihat Allah di pihak kita itu pada waktu Tuhan itu menciptakan manusia. Jadi sejak awal penciptaan manusia, disitulah Allah menyatakan bahwa Allah itu ada di pihak kita. Ya, sejak pertama Adam dan Hawa diciptakan, dia diciptakan dengan apa? Dengan penuh kasih. Tangan Allah sendirilah yang menciptakan Adam dan Hawa. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka harus mengalami konsekuensi dari dosa mereka. Mereka diusir keluar dari Taman Firdaus. Dan sejak itu manusia terpisah dengan Allah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Tuhan melakukan sesuatu. Dengan inisiatifnya sendiri Tuhan melakukan apa? Dia naik di atas kayu salib sebagai pendamaian Allah dengan manusia. Dan disinilah saudara, kita bisa melihat bahwa Allah itu berpihak kepada manusia. Kalau kita melihat ada orang lain jatuh dalam dosa, apa yang biasanya kita lakukan? Kita mudah sekali untuk menghakimi orang, betul? Kita mudah sekali meninggalkan orang tersebut, tetapi tidak dengan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah selalu di pihak kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membuang, tetapi Tuhan memberikan dirinya supaya manusia memiliki kesempatan untuk bertobat. Dan semuanya itu dilakukan karena apa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada manusia. Namun sayangnya, tidak semua manusia itu berpihak kepada Allah. Hanya orang yang percaya dan mau menerima Allah melalui imannya adalah orang yang berpihak kepada Allah. Jadi kita harus tahu, sebenarnya ketika kita memberikan diri kita dibaptis, itu kita juga menyatakan bahwa Tuhan, aku percaya, aku menerima dengan iman bahwa Engkau selalu ada di pihakku dan sekarang adalah bagianku yang juga mau menunjukkan bahwa aku juga mau berpihak kepada Allah. Amin, saudara. Nah, hari ini kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah benar sampai hari ini kita ini berpihak kepada Tuhan atau tidak? Seringkali dalam kehidupan kita, kita meragukan Tuhan. Betul? Apakah Tuhan itu ada?
Tetapi sebaliknya saudara, melalui ayat ini sudah tidak perlu lagi diragukan bahwa Tuhan itu selalu di pihak kita. Justru yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita ragukan, apakah benar hari ini kehidupan kita, iman kita ada di pihak Tuhan atau tidak. Jikalau kita mengetahui kebenaran firman, apakah lagi yang bisa dikatakan tentang semuanya itu? Artinya apa? Sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan setiap orang percaya. Karena apa? Allah selalu ada di pihaknya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara dengan saya. Baik apapun itu yang terjadi dalam kehidupan ini. Mau badai besar, mau badai kecil, mau sakit penyakit, atau apapun, bahkan kematian. Tuhan tetap ada di pihak saudara dengan saya. Amin saudara. Nah, waktu kapan sih Tuhan itu ada di pihak kita? Coba kita lihat ya. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan baginya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kemudian ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. Itu yang pertama, Tuhan selalu ada di pihak kita. Kapan? Ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, Tuhan itu ada di pihak kita. Dikatakan bahwa apa? Iblis itu tidak bisa menggugat kita orang berdosa, karena kita telah dibebaskan dan dibenarkan oleh Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Janji Tuhan atas orang yang percaya bahwa dia akan mengalami kemuliaan, dia akan mendapatkan kemuliaan kekal, itu adalah sebuah kepastian. Amin saudara, pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun, tidak ada iblis yang dapat menggugatnya. Tetapi bukan berarti Tuhan itu menyetujui kita berbuat dosa. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita sengaja atau tidak sengaja, yang Tuhan lakukan adalah dia menanti kita untuk kita masuk di dalam pertobatan. Amin. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Jadi ketika saudara mungkin hari ini ada yang jatuh dalam dosa, kita berkata, Tuhan, masih ada dosa yang membelenggu diriku. Mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengangkat tanganku, menyerahkan kehidupanku. Saat ini aku mau keluar dari belenggu dosa, tetapi aku tidak mampu Tuhan. Tetapi aku percaya karena Engkau di pihakku, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, dengan kekuatan yang akan Tuhan limpahkan, dan dengan bantuan Roh Kudus yang akan memimpin kehidupanku, aku percaya aku akan keluar dari belenggu dosa yang saat ini masih ada di dalam kehidupanku. Aku mau keluar menjadi pemenang karena aku tahu hidupku hanya bagi Kristus. Amin saudara. Jangan lagi hidup di dalam apa? Ketika saudara mungkin masa lalu melakukan dosa, terus saudara terus masih dihantui oleh rasa bersalah. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi engkau tahu, ketika engkau sudah bertobat, engkau datang kepada Tuhan. Bahkan sebelum kita bertobat, Tuhan itu sudah selalu ada di pihak kita. Dia tidak membuang. Dan ketika saudara bertobat, disitulah saudara menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Hari ini jangan lagi hidup di masa lalu. Jangan hidup lagi di dalam trauma, di dalam kesalahan, dosa masa lalu. Percayalah, Tuhan itu mengampuni. Bahkan sebelum kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan itu sudah menanti kita untuk kita datang masuk di dalam pelukan Tuhan. Dia tidak pernah membuang kita. Ketika manusia mungkin bisa membuang kita, ya. Pak Jeffer, Bu Gloria, dan juga saya dengan tim yang lain, kita setiap bulan pelayanan ke penjara. Ya, di sana itu banyak sekali kesaksian orang yang masuk di penjara. Dia berkata, Bu, habis ini saya mau keluar. Oh, happy dong, senang dong, selamat ya.
Tapi kemudian raut mukanya sedih. Saya tanya, kenapa kok kamu sedih? Dia berkata, saya tidak tahu harus keluar kemana. Karena apa? Keluarga sudah membuang saya. Sungguh miris ya saudara. Mari kita jangan seperti orang yang seperti itu. Amin. Kalau kita tahu semuanya yang kita punya, bahkan ketika kita bisa berbuat baik, itu semua karena Tuhan. Jadi jangan kita menghakimi orang lain. Justru ketika ada orang yang berbuat dosa, mari kita menjadi sekutu dengan dia. Untuk apa? Untuk kita berkata, ayo bangkit lagi. Ingat bahwa Tuhan selalu ada di pihakmu. Tuhan selalu mengasihi engkau. Karena Tuhan mengasihi engkau, maka siapa aku, manusia yang sama-sama berdosa, aku juga tidak mau menghakimi engkau. Tapi aku mau bergandengan tangan. Paling tidak kita berdoa bersama-sama, memberikan kekuatan buat dia. Dan biarkan orang itu juga mengalami yang namanya penerimaan. Amin, saudara. Di situ kita sudah menjadi berkat. Menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan itu kita tidak usah muluk-muluk. Tidak usah, aduh Tuhan aku mau menjadikan bangsa-bangsa keliling. Kalau ditanya, ayo pelayanan. Wah enggak bu, pak. Enggak, pelayananku harus ke bangsa-bangsa. Kejauhan, saudara. Ya. Tapi bagaimana kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita, orang-orang yang terdekat, terutama di dalam keluarga. Ketika ada pasangan, ketika ada anak yang jatuh dalam dosa, jangan kita marahi, kita bilang, kamu itu begini. No, saudara. Tetapi belajarlah untuk menyelami bahwa kita manusia itu memang rapuh jatuh dalam dosa. Kalau sampai hari ini kita kuat, bukan karena kuat gagah kita, tetapi semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita lihat anak bungsu, ya. Ketika anak bungsu itu minta warisannya, dia pergi. Kemudian ketika dia sudah habis uangnya, dia kembali ke rumah. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ketika ayahnya melihat dia dari kejauhan, apakah kemudian ayah berkata, tutup pintu, nggak boleh masuk, gitu ya? Enggak. Tetapi ayahnya berkata apa? Sambut dia, berikan jubah yang terbaik, bahkan cincin itu juga ayahnya masih berikan. Artinya apa? Ayahnya menerima dia kembali apa adanya. Bahkan ayahnya juga masih menyiapkan satu hari kelak ayahnya meninggal, warisan buat dia itu tetap ada. Itulah kasih Tuhan buat kita. Jadi hari ini dengan kita mengetahui Allah di pihak kita, sekalipun kita jatuh dalam dosa, itu kita mengerti betapa besar kasih anugerah Tuhan buat kita semua. Dan dengan itu kita belajar untuk kita tidak main-main dengan kehidupan kita. Yang kedua adalah apa? Ketika kita melihat orang lain jatuh dalam dosa, jangan engkau menghakimi. Karena kalau sampai hari ini kita kuat, semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, kapan sih Tuhan itu ada di pihak kita? Kita baca ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tuhan di pihak kita. Kita itu istimewa ketika apa? Ketika kita mengalami masalah, Tuhan itu ada di pihak saudara dengan saya. Amin. Ya. Jadi jangan lagi hari ini saudara berkata, Tuhan mengapa kok masalah ini terjadi? Tuhan katanya engkau sayang sama aku. Tuhan katanya engkau adil. Tapi kenapa? Mulai hari ini stop saudara. Ketahuilah. Dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Bahwa firman Tuhan itu tidak pernah sekalipun berbohong. Amin. Dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Enggak ada, baik itu penindasan, baik itu penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, dalam bahaya, bahkan pedang. Dikatakan enggak ada yang bisa memisahkan kita. Jadi ketahuilah ketika kita mengalami masalah, maka apa yang ada dalam hati dan pikiran saudara yang pertama, engkau harus ingat, sekalipun aku mengalami masalah, tapi aku tahu Tuhan itu selalu ada di pihakku. Amin, saudara. Coba kita lihat contohnya siapa? Daud. Ketika Daud melawan Saul, ya. Setelah Daud membunuh Goliat, Saul ini sangat senang, gitu ya. Dan Saul kemudian mengangkat Daud sebagai pemimpin bagi tentaranya dan memberikan Daud tempat tinggal di rumah raja,
Ya, karena pada waktu itu nggak ada orang yang berani melawan Daud, betul? Bahkan raja sendiri pun juga nggak berani. Tapi Daud yang masih muda dia berani dan kemudian dia menang, gitu ya. Dan kemudian ketika pasukan tentara kembali dari peperangan melawan orang Filistin, para wanita di situ bernyanyi, ya. Mereka berkata, Saul membunuh beribu-ribu, Daud berpuluh ribu. Sehingga apa? Panaslah hati Saul mendengar itu. Dia iri hati kepada Daud. Dan kemudian satu kali ketika Daud ini memainkan harpa, Saul itu melemparkan tombaknya. Agar apa? Agar tombak itu mengena di Daud. Ya saudara, namun Daud itu berhasil mengelak sehingga tombak itu meleset, gak kena dirinya. Kemudian Saul itu telah berjanji kepada Daud bahwa apa? Ia akan memberikan putrinya sebagai hadiah karena Daud sudah mengalahkan Goliat. Namun untuk menikahi putri Saul, Saul itu memberikan syarat kepada Daud. Dia berkata apa? Kau harus membunuh 100 orang Filistin. Mengapa demikian? Ini adalah tipu daya muslihat Saul. Karena apa? Sebenarnya Saul menginginkan orang Filistin itu membunuh Daud. Karena apa? Iri hati. Lihat ya saudara, iri hati itu berbahaya. Padahal Saul tahu Daud adalah orang yang berjasa, betul? Tetapi karena iri hati, kebaikan itu bisa dilupakan. Hari ini saudara, ketika ada orang yang melupakan kebaikan kita, gak usah sedih, gak usah kecewa, gak usah marah. Itu biasa. Amin. Justru ketika orang lain melupakan kebaikan kita, belajarlah menjadi orang yang rendah hati. Karena ingat, ketika kita bisa melakukan kebaikan, itu bukan karena kita, tetapi karena semuanya kasih, kekuatan, anugerah Tuhan yang memampukan kita melakukan hal-hal yang baik. Dan yang kedua, ingatlah ketika orang lain melupakan, kau harus ingat, bukankah aku dipanggil menjadi terang di dalam kegelapan? Amin. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa apa? Aku tidak pernah mencari penilaian manusia. Tidak peduli orang lain mau lupa. Yang terpenting Tuhan selalu ingat sama aku. Amin saudara. Ya. Nah, kita kembali lagi. Dan ketika usaha Saul itu gagal, ya. Kemudian ketika Daud ini memainkan musik seperti biasanya, Saul melemparkan tombak untuk kedua kalinya kepada Daud. Dan kemudian istrinya memberitahu Daud bahwa apa? Ayahnya ini akan membunuh Daud sehingga Daud ini melarikan diri. Apakah Daud ini melarikan diri karena kesalahannya? Enggak. Dia sudah berbuat yang benar, dia sudah berbuat baik, dia sudah berjasa. Tetapi karena iri hati Saul, dia ini kena dampaknya ndak enak gitu ya. Kalau mungkin saudara menjadi Daud, apa yang saudara katakan? Tahu gitu ndak usah tak tolong gitu ya. Sudah tak tolong kok jadinya mentung gitu kan. Nah semua ketawa pasti semua pernah dengar gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud dia pergi melarikan diri. Namun satu ketika di dalam pelarian, ketika Saul ingin buang air, dia masuk ke satu gua. Ternyata Daud ada di belakang gua tersebut. Dan pada waktu itu saudara, Daud ini memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya memotong punca jubah Saul. Sepantasnya Daud marah enggak? Marah. Kalau Daud marah, kita sebagai manusia untuk kita bilang apa? Ya maklumlah, memang Saul itu bencekno, siapa suruh, sudah ditolong tapi masih mentung, ya wajarlah. Daud kan juga manusia gitu kan ya. Sering kali kalau ada orang menyakiti kita, kita marah, kita balas, kita berkata apa? Ya maklumlah, aku juga masih manusia loh. Kita cari pembenaran gitu ya. Jingjai. Oh Daud jingjai gitu ya maksudnya, oh, keren Pak. Kita belajar ya, kita jingjai sama seperti Daud. Kenapa kalau kita jingjai sama orang yang berbuat jahat? Karena Daud itu tahu, dia tidak mau, sekalipun dia punya kesempatan, dia tidak mau membalas Saul. Karena apa saudara? Karena Daud tahu
bahwa di dalam kesesakan, di dalam penderitaannya, Tuhan itu berpihak kepada dia. Orang yang tahu kalau Tuhan selalu berpihak kepada dia, dia tidak akan mengotori tangannya, dia tidak akan mengotori kehidupannya untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan itu bersedih hati. Amin. Daud berkata, aku enggak mau mengangkat tanganku atas orang yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Bahwa rasa hormat Daud kepada Tuhan jauh lebih tinggi daripada zona nyamannya dia. Padahal kalau dia membunuh Saul, selesai. Dia nyaman, dia bisa kembali ke rumahnya, hidup bersama keluarganya. Dia tidak perlu lari-lari, betul? Tetapi orang yang tahu, menghargai bahwa Tuhan selalu di pihak dia, justru dia tahu siapa aku. Aku ini orang yang tidak layak, tetapi aku tahu Tuhan selalu di pihakku. Betapa besar kasih Tuhan buat aku, sehingga apa? Rasa hormatnya dia kepada Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada kenyamanan dirinya sendiri. Hari ini bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan? Kalau kita masih mementingkan kenyamanan diri kita sendiri, berarti kita belum kenal Tuhan. Kita belum tahu bahwa Tuhan itu selalu di pihak kita. Kalau kita tahu Tuhan selalu di pihak kita, menghadapi masalah apapun, kita itu tidak takut. Kita tidak akan cari jalan keluarnya. Tetapi yang kita katakan, Tuhan, aku hari ini hadapi masalah. Tapi hari ini aku serahkan masalahku kepadamu. Aku serahkan rasa takutku kepadamu. Aku percaya Tuhan. Aku tidak mengerti apa yang akan terjadi nanti. Tetapi satu hal yang aku tahu, Engkau selalu ada di pihakku. Amin, saudara. Daud tidak membalas dengan kejahatan, ya. Tetapi Daud justru berpesan kepada Saul. Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kepadanya. Di sini juga Daud tidak memberikan label salah kepada Saul. Saul, engkau salah loh, engkau tidak boleh. Enggak, saudara. Karena apa? Daud tahu, biarkan itu menjadi bagian Tuhan. Daud belajar menyerahkan kepada Tuhan, ya. Kalaupun nanti Saul tetap mengejar dirinya, maka Daud percaya Tuhanlah yang akan memberikan keadilan kepadanya. Dan di sini ada proses pembelajaran dari Daud, dari Tuhan kepada Daud, ya. Hari ini kalau kita tahu Tuhan di pihak kita, kita tidak takut kepada proses. Kita tidak bingung, Tuhan sampai kapan ya prosesnya, ini masih lama apa sebentar lagi ya Tuhan. Kalau bisa Tuhan prosesnya tidak usah lama-lama. Kita tuh terlalu banyak permintaan sama Tuhan. Terlalu banyak ngatur sama Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita apa? Yuk beriman yang benar. Firman Tuhan sudah mengatakan apapun yang terjadi, Tuhan itu selalu di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, saudara tidak usah pusing, saudara tidak usah takut. Yang perlu adalah apa? Menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Kalau misalkan terjadi apa-apa, misalkan ya di dalam gereja ini, Bapak Gembala pasti berkata, nggak usah takut, saya akan berdiri di paling depan. Saya akan melindungi jemaat di tempat ini. Saudara akan tenang. Saudara tidak akan bilang, Pak nanti begini ya Pak Gembala, begini. Enggak, saudara sudah tenang, diem aja di dalam sini. Nanti kalau ada masalah gimana? Ya Pak Gembala nanti yang maju, gitu kan ya. Kalau itu enggak usah disuruh gitu kan ya. Pak Gem enggak gitu, kita yang datang, Pak Gem yang harus di depan ya nanti karena gitu kan ya. Nah kalau kita bisa sama Bapak Gembala percaya, kenapa kita enggak bisa percaya kepada Bapak Gembala Agung di dalam kehidupan kita? Amin. Daud mematikan kehendak dirinya sendiri. Dia mematikan kepentingannya sendiri. Dia mematikan kenyamanan dan keamanan dirinya sendiri. Karena apa? Dia tahu Tuhan berpihak kepada dirinya.
Tapi sekalipun Tuhan berpihak kepada Daud, Tuhan tidak menghilangkan masalah Daud, tetapi Tuhan ada bersama dengan Daud. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan hadir untuk menolong Daud, Tuhan hadir untuk memberikan jalan keluar bagi Daud. Amin. Dan bagi Daud, yang terpenting itu adalah apa? Selama Tuhan bersamanya, selama Tuhan ada untuknya, maka ke depan sekalipun dia harus masih bersembunyi dari Saul, melarikan diri dari kejaran Saul, Daud berkata apa? Aku tidak takut. Bagi Daud, penderitaan di dalam pelarian tidak sebanding dengan kehadiran Tuhan bagi dia. Daud tidak takut menghadapi penderitaan karena dia tahu Tuhan ada bersamanya. Dia mengerti dengan benar bahwa penderitaan yang dia alami tidak bisa memisahkan kasih Tuhan daripadanya. Amin, saudara. Kalau kita mengerti Tuhan itu di pihak kita, maka apapun yang menghadang kita di depan, kita tetap punya keberanian, kita tidak takut, tetapi kita akan tetap berdiri dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan saudara bisa berkata, asal ada kasih Tuhan bagiku, itu sudah cukup. Amin. Hari ini kita belajar yuk menghadapi apapun, jangan pernah takut ya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, jika saudara menyadari, ketika saudara mengerti dengan benar bahwa Tuhan berpihak kepada saudara, maka disitulah yang akan membuat saudara ini merespon dengan benar. Sekalipun kenyamanan saudara itu hilang, tetapi saudara berkata, kenyamananku boleh hilang, tetapi Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupanku. Amin. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Jangan pernah mengingkari iman kita. Dengan begitu, saudara, semakin hari akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Amin. Percayalah saudara, ya. Apapun yang terjadi, Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Jangan berpikir, oh kalau aku menghadapi masalah, kalau aku menghadapi pergumulan, kalau sampai aku mengalami penderitaan, berarti aku tuh sudah ditinggalkan Tuhan ya. Berarti Tuhan tidak berpihak sama aku. No saudara, itu salah gitu ya. Kita bisa mengalami masalah, Tuhan itu ada di pihak kita untuk apa? Memberikan kita pengertian apa yang harus kita lakukan. Tuhan mengajarkan sesuatu yang baru untuk apa? Agar iman kita itu semakin hari semakin berakar kuat di dalam Dia. Kita juga belajar mengerti bahwa apa? Perkenanan Tuhan, Tuhan di pihak kita, bukan selalu dengan Tuhan itu memberikan berkat-berkat jasmani di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini ketika kita lihat orang lain mengalami masalah demi masalah, jangan kemudian engkau berkata, wah dia sudah ditinggalkan Tuhan, dia kena kutuk dari Tuhan, hidupnya tidak berkenan, itu karena dia berdosa. Belum tentu. Amin. Kita belajar, jangan gampang menilai kehidupan orang lain, jangan sampai balok di depan mata, itu tidak kelihatan, tapi selumbar yang jauh itu kelihatan. Ya saudara, bahwa percayalah dalam keadaan apapun, Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Amin ya. Yang terakhir saudara, kapan Tuhan itu di pihak kita? Ketika kita menderita karena kebenaran. Mari kita baca ayat yang ke-36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Gak enak ya, dalam bahaya maut itu sepanjang hari loh saudara. Siapa yang pernah mengalami? Paulus ya. Bagi Paulus, mewartakan Injil itu bukan hanya sekedar sampingan, tetapi dia percaya bahwa ketika dia mewartakan Injil itu adalah sebuah kepercayaan dan pengutusan Tuhan terhadap dirinya. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16.
Kisah Para Rasul 9 ayat 15-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, dikatakan alat pilihan bagiku. Tuhan sendiri yang memilih Paulus, dan ketika Tuhan memilih Paulus, Tuhan ini ada di pihak Paulus. Betul saudara? Ya. Dan dikatakan ayat selanjutnya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya. Aku siapa? Tuhan. Tuhan sendiri akan menunjukkan kepada Paulus apa? Betapa banyak pujian? Enggak. Tetapi betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Tuhan. Lihat saudara, ya. Pemilihan Tuhan atas Paulus, keberpihakan Tuhan atas Paulus tidak meniadakan penderitaan yang harus Paulus tanggung untuk dia mewartakan kebenaran Injil. Penderitaan Injil itu tetap ada. Penderitaan Injil itu tetap harus Paulus alami. Oleh karena itu seperti yang tadi saya katakan, jangan engkau berpikir ketika kita menghadapi penderitaan, Tuhan tidak berpihak kepada kita. Sekalipun kita sudah melakukan kebenaran, ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari, baru engkau mengikut aku. Artinya apa? Sebelum engkau memutuskan untuk mengikut Tuhan, kau sudah harus komitmen kepada diri kita sendiri. Aku mau pikul salib, aku mau sangkal diri. Kemudian baru kita ikut Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan lagi mengatakan, aduh kenapa ya? Habis ikut Tuhan kok malah banyak masalah. Loh berarti saudara tidak baca firman dengan jeli. Dikatakan sangkal diri dulu, pikul salib. Jadi ketika sudah ikut Tuhan, kita tidak tanya lagi kenapa. Ya memang, disinilah aku belajar untuk menyangkal diriku, untuk pikul salibku dalam aku mengiring Tuhan seumur hidupku. Amin saudara. Tapi sekalipun demikian, ketika Tuhan berkata, Paulus adalah alat pilihanku untuk memberitakan firman, dan aku sendiri yang akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Paulus nggak lari loh dari panggilannya. Paulus nggak mundur dalam mewartakan Injil. Walaupun dia tahu ketika dia mewartakan Injil, hidupnya akan penuh penderitaan. Karena apa? Karena Paulus tahu di dalam penderitaan yang harus ia hadapi karena kebenaran, Tuhan ada di pihak dia. Amin saudara. Bahkan Paulus sendiri berkata dalam 1 Korintus 9:16, Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena apa? Bagi Paulus gak apa-apa menderita karena kebenaran. Karena bagiku hidup itu bukan tentang kenyamanan, tetapi hidup bagiku adalah tentang Kristus. Amin saudara. Jadi hari ini yuk kita belajar. Jangan saudara berkata, Tuhan aku kan sudah setia bergereja, setia berdoa, beribadah, aku baca firman gak pernah bolong-bolong loh Tuhan. Bahkan orang yang pelayanan baca Alkitab, mungkin satu Alkitab itu selesai 1 tahun. Saya dalam 1 tahun bisa 3 kali loh Tuhan selesai. No saudara, jangan pernah membanggakan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan, engkau tidak akan pernah bisa. Ketika Tuhan sudah berikan kesempatan dan engkau mampu melakukan, itu bukan karena kekuatan dan kepandaianmu, tetapi semuanya karena hikmat, kekuatan, anugerah yang datang daripada Tuhan. Apa yang bisa kita banggakan sebagai seorang manusia? Enggak ada. Kehidupan kita itu sama seperti embun, dalam sekejap ada, dalam sekejap itu pergi. Kalau kita ada sampai hari ini, semuanya itu karena Tuhan. Amin, saudara. Coba kita buka dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila.
Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut, bahaya dari pihak-pihak saudara yang palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Itu penderitaan Paulus, saudara. Hari ini coba saya tanya, siapa yang sudah pernah menderita seperti Paulus karena kebenaran? Gak ada. Ya. Kita hari ini ketika kita memberitakan firman, kita masih dalam zona nyaman. Kita bisa beribadah dalam zona nyaman. Apa yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Jadi mari ingat terus, jangan pernah kita protes kepada Tuhan. Karena apa? Kita itu tidak layak untuk kita protes kepada Tuhan. Untuk kita sekedar mengeluh aja, kita itu tidak pantas. Amin. Apa yang dialami, penderitaan yang dialami oleh Paulus? Secara batin dia menderita, iya. Orang-orang itu tidak dapat menerima pewartaan Injil yang ia sampaikan. Padahal dia sudah bersungguh-sungguh gitu ya. Saudara pernah enggak, saudara ngajak orang untuk berdoa, untuk ajak orang datang ke Tuhan? Pernah enggak? Tapi kemudian saudara ditolak. Gimana rasanya? Sakit. Sakitnya tuh di sini. Di mana? Gitu ya. Saya pernah loh saudara ya, satu kali pelayanan mendoakan orang sakit ya di sebuah rumah sakit di Surabaya gitu loh. Terus kemudian saya dengan teman saya ini saling lihat-lihatan, aduh orang itu kok bonyok semua ya satu badan. Saya enggak tega. Terus kemudian kita bilang, yuk kita samperin yuk. Kita tawarkan diri untuk kita berdoa. Hanya itu yang bisa kita lakukan ya. Hanya bisa berdoa untuk mereka. Tapi kita percaya doa itu punya kekuatan ekstranatural. Amin. Supranatural. Bahwa doa itu memberikan kekuatan. Karena dengan doa bukan kekuatan dari manusia, tetapi kekuatan yang datang daripada Tuhan. Gitu ya. Supaya dia juga mengerti kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi gitu ya. Dan kemudian dengan PD-nya kita berkata shalom. Terus orangnya juga jawab shalom. Loh, sama-sama. Berarti kita seiman. Terus kemudian saya gini, maaf, kita berdua minta izin. Boleh enggak kita doakan Bapak? Gitu ya. Orang itu cuma lihat kita berdua ditatap, enggak ngomong satu kata pun. Dalam 5 detik itu sudah enggak enak. Betul saudara? Sudah kayak kita tuh sudah enggak enak semua. Dan kemudian orang itu hanya berkata gini, enggak perlu, dari tadi sudah banyak yang doakan. Terus dia langsung buah muka. Kira-kira saudara gimana? Saya sama teman saya pandang-pandangan, kita rasanya, ya ampun, kok ngenes banget gitu ya. Tapi boleh enggak kita mengasihi diri sendiri? Enggak. Karena kalau kita mengasihi diri sendiri, kemudian kalau kita masih berkata, dasar orang tidak tahu terima kasih, kita lo mau buat baik kok ditolak mentah-mentah, itu berarti kita masih sombong. Penderitaan kita itu tidak ada apa-apanya dibanding Paulus. Jadi hari ini, kalau kita, sekalipun kita sudah bisa bawa jiwa kepada Tuhan, jangan bangga. Karena Paulus melakukan jauh lebih hebat daripada apa yang sudah kita lakukan. Paulus pun dia tidak sombong, dia tahu semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Ya, secara jasmani, Paulus apa dia dilempari batu, tidak tidur. Bayangin kalau tidak tidur, saudara gimana? Siapa yang suka tidur? Bertobat ya. Tidur itu perlu, tapi jangan sampai suka tidur. Ingat, nanti selamanya juga kita kalau sudah meninggal kan tidur, ya.
Jadi selama hidup adalah untuk berkarya, untuk menjadi berkat, ya. Paulus itu lapar, dimasukkan penjara, ya. Dia juga mengalami sakit penyakit di mana waktu dia berdoa minta kesembuhan, apa yang Tuhan katakan? Tuhan sembuhkan? Enggak. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Apakah kemudian Paulus marah? Enggak. Karena apa? Dia tahu apapun yang dia alami, apapun yang Tuhan putuskan buat kehidupannya, Tuhan selalu ada di pihak dia. Bahkan Paulus berkata, justru aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Tuhan itu sempurna dalam kehidupanku. Itu cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Paulus mengajarkan, memberikan keteladanan bagaimana iman yang teguh, saudara. Karena apa? Dia tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dirinya. Dia selalu ada buat Paulus. Amin, saudara. Bukankah kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil? Kalaupun kita dikucilkan karena kita berkata jujur, ya, mewartakan Injil itu dengan apa? Salah satu contohnya apa? Kita hidup dengan kejujuran. Jangan bohong. Hal kecil jangan bohong. Gampang enggak? Enggak gampang. Enggak gampang, ya. Saya juga mulai mempraktekkan dari berapa tahun lalu. Saya berkata, Tuhan, aku enggak mau lagi bohong walaupun hal-hal kecil gitu, ya. Ketika diajak teman, ayo Deb kita ngopi yuk apa gini. Kalau dulunya, aduh sorry ya ndak bisa, lagi mau nganterin anak gitu kan, ya. Bujuk. Terus orang berkata, ndak apa-apa, itu dosa putih. Ada lagi ya, manusia itu macam-macam memang, ya. Cari pembenaran dosa putih, dosa merah, dosa hitam. Tapi kemudian belajar, aduh ndak wes aku ndak ikut, aku capek ingin istirahat di rumah. Tapi kadang-kadang ketika kita berkata jujur, malah kita itu halah juajimen gitu, ya. Tapi disitulah saudara, disitu kemudian saya belajar tentang apa? Paulus ini adalah orang yang luar biasa loh. Kita digitukan sama teman itu sudah rasa ndak enak gitu. Ya ampun, aku loh cuman mau istirahat di rumah gitu, ya. Itu sudah dikatakan, alah sombong banget. Sudahlah kita pergi sendiri. Memangnya nggak ada dia kita ndak bisa happy gitu kan, ya. Teman-teman itu kadang-kadang memang sewot. Tapi kita ndak boleh jadi orang yang sewot. Amin. Tapi Paulus itu enggak loh saudara, ya. Dia enggak marah. Banyak orang yang melawan Paulus, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan iman Paulus. Karena apa? Dia tahu Allah selalu di pihak dia. Amin. Contohnya yang terakhir siapa? Petrus. Kita tahu Petrus itu menyangkal Tuhan. Namun ketika Yesus bangkit dari kematian, apa yang Yesus lakukan? Apakah kemudian Yesus menghukum Petrus? Enggak. Dia datang menjumpai Petrus dan kemudian Tuhan bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Dan kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Dan sejak saat itu Petrus itu menginjil dengan berani, tidak ada ketakutan. Dia tidak lagi menyangkal Yesus sampai akhir hayatnya. Bahkan Petrus mati disalib terbalik sesuai permintaannya. Ketika dia mau disalib, Petrus berkata apa? Salibkan aku terbalik karena aku tidak layak disalib sama seperti Tuhanku. Petrus berubah karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah itu di pihaknya. Petrus tahu kesalahannya, dia tahu dosanya, dia menyangkal Tuhan. Tetapi bagaimana Petrus mengalami cinta kasih Tuhan? Tuhan yang datang kepada dirinya dan Tuhan memberikan Petrus kesempatan kedua. Tuhan memberikan kepercayaan kepada Petrus, bahkan memberikan kuasa kepada Petrus untuk memberitakan Injil. Saudara, ketahuilah dari apa yang sudah kita belajar dari Roma 8 ini, kesimpulannya kita baca di ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih
lebih daripada orang-orang yang menang oleh siapa? Oleh Dia, Tuhan yang telah mengasihi kita. Ingatlah selalu saudara, yang pertama, Tuhan ada di pihak kita. Bukan berarti kita itu harus terus hidup di dalam dosa, tetapi justru ketika kita tahu Tuhan ada di pihak kita, sekalipun kita jatuh dalam dosa, kita harus belajar menghargai kasih dan kekudusan Tuhan. Kita berusaha untuk kita hidup kudus, hidup benar di dalam Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita harus bangkit lagi untuk bertobat. Amin. Yang kedua, Tuhan di pihak kita, maka kita tidak akan takut menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satupun, baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya, pedang, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah kepada kita. Karena Allah selalu di pihak kita. Yang ketiga, ketika kita sebagai orang percaya mengalami penderitaan, tetaplah mengucap syukur. Karena kehadiran Allah itu adalah sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang terakhir, Tuhan di pihak kita. Maka jangan pernah kita menyangkal iman kita. Apapun resiko yang harus kita hadapi, kita berkata, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Amin. Hari ini kita sudah belajar, hari ini kita sudah tahu, apapun yang terjadi, Tuhan selalu di pihak kita. Sehingga menjadi orang percaya, kita punya iman yang teguh menghadapi apapun. Kita berkata, Tuhan, aku akan keluar jadi pemenang karena Engkau selalu di pihakku. Kalau Tuhan di pihakku, aku tidak mau lari kepada pihak yang lain. Aku tidak mau lari daripada Tuhan. Justru akan aku terus pegang tangan Tuhan sampai akhir kehidupanku. Aku berjumpa dengan Engkau di dalam kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita berkata, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Apakah saudara merasakan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar? Kita berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Bukan karena kita menginginkan berkat jasmani daripada Tuhan, tetapi justru karena kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kita berkata, Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Dan ketika kita berkata sekali Yesus, tetap Yesus selamanya, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, kita akan bangkit kembali, kita akan datang kepada Yesus dan kita bertobat. Ketika kita mengalami kesesakan dalam kehidupan ini, kita pun juga akan tetap berlari kepada Tuhan. Karena kita tahu, sekalipun kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan, kita tahu Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Bahkan ketika kita sudah setia kepada Tuhan, tapi kita masih menderita karena kebenaran seperti Paulus, kita juga tidak akan mengingkari iman kita, tetapi justru kita berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, satu hal yang kami pegang, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Kami tidak mau lagi hidup di dalam ketakutan. Sekalipun kenyamanan kami harus hilang dari kehidupan kami, tetapi itu mengingatkan kami, bukankah Engkau sudah mati terlebih dahulu bagi kami? Kami mengikut Kristus karena kami tahu begitu besar kasih-Mu bagi kami. Dan ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kehidupan kekal. Biarlah mata kami, hati kami, pikiran kami selalu tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Biarlah kami memandang Engkau dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kami, membawa kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah iman kami di hadapan Engkau. Kami tidak akan pernah takut lagi menghadapi apapun, karena kami tahu melalui kebenaran firman-Mu, Engkau selalu ada di pihak kami. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasih Tuhan
daripada kami, sekalipun itu kematian. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami selalu mempermuliakan nama-Mu, nama Tuhan yang ditinggikan sampai kami menutup mata.